Nomor 1. Pada perangkat lunak komputer, jenis aplikasi yang dipergunakan untuk membuat surat, membuat tugas-tugas belajar, laporan hasil pembelajaran adalah A. Microsoft Word, B. Microsoft Excel, C. Microsoft PowerPoint, D. Microsoft Access. Jawaban A. Microsoft Word. Pembahasan. Pengertian dari Microsoft Word adalah sebuah bentuk dari program yang dimana merupakan sebuah bentuk dari bagian paket pada instalasi Microsoft Office yang dimana akan memiliki fungsi sebagai sebuah perangkat lunak yang berguna untuk melakukan pengolahan kata yang termasuk pula ke dalam membuat dan mengedit. Ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, namun untuk kalimatnya kita perlu juga tayangkan. Yang kedua, Microsoft Excel adalah membuat, mengedit, menganalisa, dan meringkas data yang sifatnya numerik. Aplikasi ini berfungsi untuk menjalankan perhitungan aritmatika maupun statistika. Bisa menghitung sebagai kalkulator. PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi, untuk ditayangkan ketika ada sebuah yang dijabarkan, ditayangkan bisa berupa video atau kata-kata atau kalimat. Sedangkan Microsoft Office Access merupakan perangkat lunak Office yang berperan dalam mengolah basis data. Maksudnya data yang diolah menggunakan Office Access dapat dibuat saling memiliki keterkaitan karena basis data merupakan pusat berkumpulnya data-data yang terpisah. 2. Guru menjadi fasilitator dan mediator bagi peserta didik untuk mengembangkan potensinya. Salah satu guru PJOK adalah memfasilitasi siswa untuk menggali dan mencari informasi secara mandiri dengan berkreasi mengekspresikan apa yang diinginkannya. Hal tersebut di atas merupakan pendekatan teori A. Psikologi kognitif, B. Konstruktivisme, C. Naturalisme, D. Behaviorisme. Jawaban B. Konstruktivisme. Pembahasan teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sebuah makna dari apa yang dipelajari. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran baru. Karena kata kunci dari soal adalah siswa menggali dan mencari informasi secara mandiri dan dengan berkreasi. Nah, dan kata kreasi ini bisa menyambung ke konstruktivisme. 3. Siswa diberi tugas guru untuk merangkai gerak senam artistik dengan minimal 3 bentuk gerakan. Adapun 3 gerakan yang mungkin dilakukan siswa SLTP adalah A. Guling depan, meroda, dan guling belakang. B. Meroda, salto belakang, dan guling belakang. C. Guling depan, handspring, salto depan. D. Meroda, guling belakang, dan salto belakang. Jawaban A. Guling depan, meroda, dan guling belakang. 4. Berlari dengan jarak 100-400 meter dengan kecepatan sprint dalam jarak menengah merupakan bentuk latihan A. Keseimbangan, B. Daya tahan, C. Kecepatan, D. Kekuatan. Jawaban kecepatan, karena untuk lari sprint itu membutuhkan kecepatan yang tingkat tinggi. 5. Modifikasi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para guru PJOK agar proses pembelajaran dapat dilakukan lebih menarik dan mudah. Untuk itu, guru PJOK sebaiknya memahami aspek analisa yang tidak terlepas dari pengetahuan tentang A. Skill guru, kompetensi, analisis, dan kreativitas. B. Kompetensi, materi pembelajaran, sarana dan prasarana. C. Tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasinya. D. Prosedur, kemauan, modifikasi pembelajaran, dan jumlah siswa. Jawaban C. Tujuan, karakteristik materi, kondisi lingkungan, dan evaluasi. 6. Beberapa remaja berusaha untuk tampil sama dengan legenda olahragawan yang dikagumi. Dalam proses interaksi sosial tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor
A. Imitasi, B. Simpati, C. Sugesti, D. Identifikasi. Jawaban identifikasi. Kita coba bahas satu-satu ya teman-teman. Secara harfiah, imitasi berarti tiruan atau meniru. Imitasi merupakan faktor yang mempengaruhi interaksi sosial karena seseorang akan mencoba untuk meniru orang lain yang menjadi idolanya. Sedangkan simpati adalah perasaan rasa hormat, respek, atau belas kasih kepada orang lain, namun tidak merasa seolah-olah menjadi orang yang mengalami hal itu. Sugesti adalah keinginan yang timbul pada seseorang untuk terpengaruh atau mempengaruhi orang lain dalam kehidupan sosial. Biasanya orang yang memberi sugesti adalah orang yang berwibawa lebih tinggi dan dihormati oleh masyarakat sekitar. Identifikasi adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial sebagai akibat adanya imitasi dan sugesti. Pada identifikasi, sifat ingin menjadi sama dengan orang lain akan membentuk kepribadian yang melekat pada seseorang. Seseorang akan membentuk identifikasi baik dengan sadar maupun tanpa sengaja. Jadi yang paling tepat adalah D, karena dia gabungan dari imitasi dan sugesti. 7. Berdasarkan teori Fit dan Posner, guru PJOK harus memahami tahap kedua pada pembelajaran gerak yang ditandai dengan kemampuan yang semakin baik, yaitu A. Discriminate stage, B. Cognitive stage, C. Associative stage, D. Autonomous stage. Jawaban C. Associative stage. Pembahasan menurut Fit dan Posner, belajar gerak lebih menekankan pada tingkat penguasaan dan membagi menjadi 3 tahap antara lain. A. 1. Cognitive stage atau tahap kognitif atau tahap pengetahuan atau tahap berpikir. Yang kedua, associative stage atau tahap asosiatif, mencoba-coba. 3. Autonomous stage atau tahap otomatis gerak tersebut sudah bisa dilakukan dengan benar. 8. Guru PJOK harus memahami bahwa belajar gerak lokomotor bagi peserta didik dapat menggunakan materi dengan ciri A. Gerak menekuk, meluruskan, memutar, dan mengayun. B. Menggunakan objek lain di luar. C. Stabilitas dari posisi tubuh. D. Gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jawaban D. Gerak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah pengertian dari gerak lokomotor, yang contohnya lari, jalan, dan lompat. Sementara untuk option A adalah gerakan non-lokomotor, menekuk, meluruskan, memutar, dan mengayun. Option B, penggunaan objek lain di luar tubuh, itu gerak manipulatif. 9. Fase perkembangan gerak menurut Bapak ahli berbeda-beda. Manakah tahapan perkembangan gerak menurut Galloway? A. Gerak refleksif, gerak dasar, gerak fundamental, gerak spesialis. B. Gerak kasar, gerak refleks, gerak fundamental, gerak spesialis. C. Gerak fundamental, gerak refleks, gerak kasar, gerak spesialis. D. Gerak fundamental, gerak kasar, gerak spesialis, gerak reflektif. Jawaban A. Gerak refleks, gerak kasar, gerak fundamental, gerak spesialis. Pembahasan. Menurut Galloway, berdasarkan konsep perkembangan anak mempunyai 4 fase perkembangan, yakni pertama, refleks movement fase, tahap gerakan refleks. Yang kedua, rudimentary movement fase, tahap gerakan kasar. 3. Fundamental movement fase, tahap gerakan dasar. Dan keempat, specialist movement fase, tahap gerakan khusus. 10. Manakah dari beberapa sumber ini yang paling rendah tingkat kebenarannya? A. Penelitian tindakan kelas atau PTK. B. Jurnal ilmiah. C. Makalah. D. Blogger. Jawaban D. Blogger. Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens
untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Untuk blog ini orang sendiri membuat, kemudian mereka share di dunia maya atau di internet. Sementara untuk PTK ada orang yang meneliti dan ada orang yang menguji. Begitu juga dengan jurnal ilmiah dan makalah, ada yang menguji sehingga tingkat kebenarannya diakui. 11. Pada pembelajaran passing bawah bola voli, siswa secara berkelompok diberi tugas oleh guru untuk merancang dan melaksanakan 2 bentuk formasi passing. Selanjutnya, siswa secara bergiliran melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan formasi yang telah dirancang. Pada pendekatan saintifik, kegiatan tersebut termasuk tahap A. Mengkomunikasikan, B. Menalar, C. mengamati, D. Mengumpulkan informasi atau mencoba. Jawaban D. Mengumpulkan informasi atau mencoba. Kita coba untuk membahas satu-satu dari langkah-langkah saintifik. Yang pertama yaitu mengamati. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Meaningful learning. Kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati. Bisa membaca, mendengar, menyimak, melihat dengan menggunakan alat atau tanpa alat. Kompetensi yang dikembangkan adalah melatih kesungguhan, ketelitian, dan mencari informasi. Setelah itu, peserta didik menanya merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati tadi, untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dan kompetensi dikembangkan untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan sepanjang hayat. Jadi yang diamati tadi ditanya oleh peserta didik dan gurunya nanti yang akan menjawab pertanyaan sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau eksperimen. Setelah menanya, peserta didik mengumpulkan informasi atau mencoba merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa eksperimen, membaca sumber selain dari buku teks, mengamati objek atau kejadian atau aktivitas, ada wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses pengumpulan informasi eksperimen adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat. Jadi di sini peserta didik akan mencoba dengan eksperimen atau dengan mempraktikkan atau dengan wawancara atau dengan tanya jawab. Yang keempat, ada mengasosiasikan atau mengolah informasi. Setelah informasi tadi, kemudian diolah. Yang pengertiannya merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kegiatan yang dikembangkan dalam proses asosiasi atau mengolah informasi adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan. Sudah paham ya teman-teman? Karena di saintifik ini juga sering keluar dan kita sering kacau dalam mengurutkan. Jadi saya harap teman-teman bisa memahami betul dari saintifik ini. 13. Sebenarnya banyak permasalahan yang terjadi di sekolah, namun belum semuanya dapat diteliti guru PJOK. Berikut masalah penelitian yang dapat direkomendasikan untuk PTK oleh guru PJOK, kecuali A. Peserta didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran, B. Belum pahamnya peserta didik terhadap materi yang disampaikan, C. Kondisi ekonomi peserta didik yang kurang memadai, D. Suasana kelas kurang terkendali.
Jawaban C. Kondisi ekonomi peserta didik yang kurang memadai, karena di dalam kunci soal itu yang diminta adalah kecuali. Untuk kondisi ekonomi itu tidak bisa dijadikan masalah dalam pembuatan PTK. Sementara itu contoh yang bisa dijadikan PTK ada keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran, adanya metode pembelajaran yang kurang menarik, adanya motivasi peserta didik yang kurang bagus, kurangnya kreatif dari belajar peserta didik mungkin, strategi pembelajaran yang kurang pas dengan materi, mungkin model-model pembelajaran yang kurang tepat, dan penanaman dan pengembangan sikap serta nilai-nilai. Jadi yang ini bisa dijadikan masalah jika tidak sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan di dalam PBM atau proses belajar mengajar. 14. Pada materi aktivitas bela diri pencaksilat, guru PJOK diharapkan mampu mengidentifikasi ruang lingkup materi yang diajarkan. Teknik mengidentifikasi lingkup materi pencaksilat dilakukan agar pembelajaran A. Terprogram, terkendali, terdeteksi, B. Terbatasi materi ajar, sistematis, luas kajian, C. Terencana, terkendali, kuncian, dan berkembang materi, D. Terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Jawaban D. Terencana, terarah, terkoordinasi, dan terkendali. Karena dari aktivitas pencaksilat ini, kalau tidak terencana, tidak terarah, dan tidak terkoordinasi serta terkendali, maka akibatnya akan fatal. Bisa peserta didik mengalami cedera yang fatal sampai mereka tua. Bisa jadi cacat, bisa jadi nyawanya melayang karena tidak terarah. 15. Beberapa pandangan filsafat pragmatisme terhadap pendidikan jasmani yang harus dipahami guru PJOK, kecuali A. Meningkatkan individu organik, perseptual, emosional, neuromuskuler. B. Program penjas ditentukan oleh kebutuhan dan minat siswa, guru sebagai motivator. C. Aktivitas penjas bertujuan tidak untuk meningkatkan kemampuan sosial. D. Aktivitas penjas bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sosial. Jawaban C. Aktivitas penjas bertujuan tidak untuk meningkatkan kemampuan sosial. Karena yang diminta masih kecuali ya teman-teman. Selain itu pembahasannya, tekanan utama pragmatisme dalam pendidikan selalu dilandaskan pada subjek didik, bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki pengalaman. Setiap subjek didik tidak lain adalah individu yang mengalami sehingga mereka berkembang serta memiliki inisiatif dalam mengatasi problem-problem hidup yang mereka miliki. 16. Siswa secara langsung dapat melakukan gerak lompat jauh dengan benar. Melalui proses berpikir panjang, kondisi ini merupakan produk dari tahapan gerak sebelumnya. Kondisi ini merupakan tahapan gerak A. Kognitif, B. Otomatisasi, C. Asosiatif, D. Akuisisi. Jawaban B. Otomatisasi. Untuk pembahasan, tahapan yang pertama adalah tahapan kognitif. Itu adalah tahapan pemahaman. Bagaimana konsep-konsep bisa dipahami, sifatnya lebih pada pengetahuan. Untuk tahap asosiatif, itu dengan pemahaman sudah dicoba diasosiasikan dan diimplementasikan sesuai dengan kemampuannya dan masih banyak yang mengalami kesalahan. Di tahap asosiatif ini ada kesalahan-kesalahan. Kemudian autonomous atau tahap otomatis. Gerakan yang sudah otomatis karena sudah banyak dilakukan atau dilatih di saat tahap asosiatif tadi. Seakan gerakan tanpa dipikir padahal karena hasil dari latihan. Seolah-olah gitu. Demikian teman-teman untuk part 21 ini. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Semoga lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.